Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita dengarkan satu hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, dan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya pada bulan itu, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya menyenangkan Tuhannya, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu menyenangkan Tuhanmu adalah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan kamu memohon ampunannya. Dan 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah, dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minum dari telagaku, yang ia tidak akan haus hingga ia masuk surga. Ibnu Huzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban. Faedah: di akhir hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan 4 hal agar kita mengamalkannya sebanyak mungkin pada bulan Ramadan, yaitu membaca kalimat thayyibah, beristighfar, memohon dimasukkan dalam surga, dan berlindung dari Jahannam. Dengan demikian, kapan saja ada waktu luang, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan untuk beramal. Apa sulitnya kita membiasakan lidah dengan bersalawat atau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam kesibukan sehari-hari. Kata-kata itu kelak akan senantiasa dalam lisan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan dan adab bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Oleh sebab itu, walaupun mengalami kesulitan berpuasa, hadapilah dengan riang dan sabar. Jangan berkeluh kesah seperti perilaku orang-orang ketika bulan Ramadan jatuh pada musim panas. Kemudian juga, jika tertinggal sahur, tetaplah berpuasa setelah subuh. Dan jika merasa letih saat tarawih, bersabarlah dengan penuh kegembiraan. Jangan menganggapnya sebagai suatu musibah, karena hal itu akan menghilangkan pahalanya. Jika untuk mendapatkan keduniaan saja kita sanggup menahan lapar dan haus, mengapa kita tidak mampu
menahan sedikit kesulitan untuk mencari ridha Allah? Selanjutnya, beliau bersabda bahawa inilah bulan kasih sayang, yaitu meningkatkan bantuan kepada fakir miskin. Jika ada 10 makanan yang disediakan untuk berbuka kita, sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari makanan itu disisihkan untuk fakir miskin. Jika kita tidak dapat memberikan yang lebih baik dari yang kita makan, paling tidak kita berikan yang sama dengan yang kita makan. Berapapun kemampuan kita, sisihkanlah sebagian makanan berbuka dan bersahur kita untuk diberikan kepada fakir miskin. Mudah-mudahan ini tahadus binikmah, karena aku seorang mubaligh, aku punya kepentingan untuk menyampaikan. Aku ini punya kebiasaan, Pak, pagi-pagi setiap pagi aku beli nasi uduk. Di tempat kami di Air Pau ada nasi uduk yang harganya 2.000. Kalau aku beli kadang-kadang 20 bungkus, tidak banyak, 40.000. Setiap pagi aku sering beli ke mbah itu, mbah titip ya 20 bungkus. Kemudian aku beli, aku bawa ke dalam mobil. Kebiasaan aku sama istri setelah salat subuh sama anak aku keliling. Aku bagikan ketemu siapapun yang lewat. Ada yang ngojek, lo makan, kunjoi, ada yang pakai baju, walaupun beliau pakai baju rapi segala macam, tetap aku bagi. Suatu ketika aku sampai di Sukajadi. Di Sukajadi itu ada bak sampah sebelah depan kuburan itu, Pak. Kukira ada jemaah lagi mengur sampah. Kupikir oh pasti dia belum sarapan. Kang, sudah sarapan? Belum, ini nak Kang. Ku kasih dia 2 bungkus nasi uduk, Bu. Aku ambil nasi, dia pegang nasi bungkus ini, mau kasih. Ustaz Rian kan? Loh, kau kenal? Ah, Ustaz, aku galangin nak Ustaz ceramah di HP Kance. Oh, turun Tad, payu, turun aku, Pak. Lalu kami bersalaman. Dia ngomong, laju Tad. Laju apa, Pak? Oh, biasanya jemaah habis nyumbang mak ini nak berfoto. Aku sudah biasa Ustaz terima nasi 2 bungkus namun kehilangan harga diri. Diumumkan ke seluruh dunia bahwa aku miskin, bahwa aku sara, masuk Facebook, masuk WA, masuk Instagram. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku sudah biasa terima nasi namun kehilangan harga diri, Ustaz. Itu artinya dalam niat, Bu. Aku ngomong, Pak, minta maaf, aku tak katik niat untuk berfoto. Sudah ya Pak, terima kasih. Sampai saat ini aku tak pernah bisa lupakan itu, Bu. Nauzubillah, saat ini di kalangan kaum muslimin dari atas pemerintahan sampai bawah, acara selanjutnya santunan anak yatim ditegakkan gala, mereka ngadap ke sana dienjoy. Sumbangan dipoto, kilatan kamera diposting di Facebook, di koran, di Instagram, di WA, dimanapun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecil hati je Pak gara-gara itu. Kita boleh berbeda pendapat, Ustaz Rian. Kami ini dari pemerintahan, kami butuh laporan. Bisa kok kita kemas, misalnya kita berikan acara itu kepada ketua yayasan, bisa tanpa harus mempermalukannya. Fatal iman azakumullah, Bapak Ibu kalian. Aku punya kanca lagi, beliau lulusan Madinah. Di Madinah tersebut, ngapa dia pecah sekolah di sana? Karena sekolah di sana gratis. Dia bisa berangkat karena dia hafal 8 juz. Karena syarat sekolah di Madinah itu harus hafal 8 juz. Sekolah di situ, sebelum itu dia berjualan galon sehingga bisa menghasilkan uang untuk beli tiket. Berangkatlah dia ke Madinah sampai selesai. Selesai S1 dari Madinah, Universitas Islam Madinah. Tegak kok aku. Dan mengkabarian, baik alhamdulillah. Mana kabar lu? Sehat. Mobil siapa depan ini garasi? Mobil aku. Kukina Bu, Innova keluaran terbaru. Ini, oh aku tinggal di sini. Rumahku sukses Bu, alhamdulillah. Rumah ada, kendaraan ada, pendidikan bagus. Tapi dia ngomong ke aku mak ini, Ustaz,
Aku ni masih kecil hati. Ngapa? Aku ni besar dari keluarga yang tidak lengkap, yatim piatu. Dari kecil Ustaz Rian, aku ni ditegakkan di depan jemaah, diinjoi bekas 2 kilo tapi dipermalukan setiap saat. Sampai saat ini itu masih membekas dalam hatiku dan aku masih belum punya kepercayaan diri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau memberikan sedekah, namun sedekah itu bisa menyakiti hati orang lain. Nauzubillah.